Halo Sobat HSP, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Yeni Kurnaen dalam program Bincang-Bincang HSP episode 2. Saat ini kebutuhan internet di perusahaan itu berbeda-beda. Hal ini tergantung dari skala bisnis yang ada di perusahaan itu sendiri, baik itu berskala kecil, menengah, hingga besar. Banyak orang mengkomplainkan internet di kantornya lemot banget. Dan akhirnya mereka komplain ke bagian IT. Dan IT bilang, ya memang bandwidthnya segitu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kenapa internet di kantor bisa lemot. Apa penyebabnya dan solusinya. Kali ini saya tidak sendiri, saya telah ditemani oleh rekan saya yaitu Mas Hendra Utomo. Apa Halo, kabar? Kabar baik. Mas Hendra, kita mau ngobrolin. Sekarang tuh banyak orang yang komplain gitu ya karena internet di kantornya lemot. Nah sebenarnya kan banyak kategori ya Mas ya, banyak penyebab internet tuh menjadi lemot. Mungkin boleh di-sharing nggak Mas, kira-kira apa sih yang menyebabkan internet di kantor tuh bisa lemot Mas Hendra? Nah, ada beberapa kemungkinan sih. Satu, layanan yang diambil nggak sesuai peruntukannya. Nah, yang kedua adalah ya mungkin ada masalah dengan device mereka atau mungkin bandwidth-nya kurang banyak. Biasanya sih di situ. Jadi ada ketidakidealan gitu ya Mas antara bandwidth atau paket yang digunakan oleh perusahaan itu dengan kebutuhan yang dipakai oleh si karyawan-karyawannya gitu maksudnya Iya, Mas ya? betul. Jadi contoh begini, misal dalam satu perusahaan ini ada sekitar 50 orang, dia menggunakan broadband atau dedicated tapi kapasitasnya kecepatannya di bawah 50. Okay. Nah ini secara kan nggak mungkin satu orang dikasih bandwidth cuma 1 mega, ya kan? Nah ini pasti kalau cuma dia kebagian 1 mega, iya kalau dedicated ya kan. Kalau misalnya broadband belum tentu satu orang bisa dapat 1 mega karena kalau misalnya broadband kan itu kebanyakan itu up to ya. Dan itu menggunakan rasio, jadi walaupun 50 Mbps itu ya bisa 1:4 atau 1:6. Itu biasanya sih tergantung oleh penyedia layanan tersebut. Seperti itu. Nah tapi kalau misalnya dedicated bisa, maksudnya itu terjamin. Misalnya suatu perusahaan ngambil bandwidth dengan kapasitas 50 Mbps itu terjamin secara upload dan downloadnya itu mereka mendapat jaminan sama. Jadi kalau misalnya satu orang mau dikasih 1 Mbps pun bisa, dan itu pasti flat segitu. Cuman misalnya untuk kapasitas 50 orang dan aktivitasnya padat ya, saya saran sih minimal pemakaian bandwidthnya itu 3 kalinya di 150 Mbps biar ada space. Jadi ketika misalnya ada yang melakukan aktivitas itu enggak merasa lemot seperti itu. Jadi ya untuk menghindari keluhan tadi, ada spare bandwidth. Kalau nggak ada kan ya ibarat kayak antrian aja lah. Jadi banyak antrian, semakin banyak antrian ya pasti semakin lambat koneksi internet. Berarti seharusnya mungkin para IT gitu ya Mas ya, para IT perusahaan ini mengetahui kebutuhan, kira-kira kebutuhan dari perusahaan itu seperti apa, sehingga mungkin dia bisa tepat apakah layanan tadi internet broadband itu artinya up to atau sharing ya Mas ya? Iya, up dengan to rasio, atau sharing. Dengan rasio yang sesuai produk yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan provider. Oke. Karena biasanya kalau sharing itu kan kalau broadband tuh ada yang misalnya rasionya 1:6, 1:10 ataupun 1 berapa gitu ya. Itu beda-beda ya Mas ya? Beda-beda. Oke. Nah, kalau dedicated itu artinya tadi rasionya memang dedicated memang 1:1. 1:1 ya. Makanya mungkin nanti IT harus juga mengetahui kira-kira kebutuhannya seperti apa, sehingga apa yang cocok untuk diambil, apakah memang layanan internet yang broadband ataupun dedicated, begitu ya Mas Hendra? Jadi begini, kita misalnya ada suatu perusahaan ngambilnya kapasitasnya broadband ya, broadband up to-nya 50. Nah ketika misalnya bandwidth-nya cuma sampai 40, ini sebenarnya itu nggak bisa dikomplain. Karena
sesuai paket yang diambil, karena broadband itu up to 50. Jadi hingga ya 40 kan? Itu pun ya masih up to sampai 50 gitu loh. Iya. Bener kan? Tapi kalau misalnya servisnya adalah dedicated, dia ngambil 50 misalnya, kok ini cuma dapat 40 atau 45, itu bisa komplain. Oh, jadi dia harusnya dapat 49,9 atau 50, bahkan 50 lebih. Biasanya sih untuk servis yang dedicated itu tetap dilebihin ya. Jadi biar di customer itu mendapat sesuai kapasitas yang diambil, seperti itu. Ya, berarti itu perbedaannya ya Mas. Kalau misalnya ambilnya broadband, jadi jangan komplain, jangan marah gitu ya. Kalau internet ternyata ketika dia speed test, ternyata nggak sampai 50 Mbps misalnya gitu. Berarti harusnya itu diterima ya Mas, karena kan hingga up to gitu ya. Iya, betul. Tapi bisa komplain ketika kita ambil yang paket dedicate 50 Mbps, ternyata ketika di speed test nggak misalnya jadinya 45. Nah, itu mungkin bisa dikomplain ya Mas Hendra ya? Itu bisa dikomplain. Jadi customer berhak komplain bahwa ini kapasitasnya, kecepatannya nggak sesuai yang diambil gitu. Jadi harusnya sih provider yang bersangkutan akan mengecek, biasanya ngecek ini masalahnya di mana, apakah masalah di koneksi antara device buat ngetes sampai ke router, atau ada masalah di sisi provider begitu. Iya. Nah, Mas Hendra, kira-kira kalau dari kategori pelayanan kan udah pasti beda ya antara broadband dan juga dedicated. Kalau dari sisi after sale service-nya itu kira-kira ada perbedaan nggak Mas Hendra? Sangat beda. Jadi dari sisi after sales itu sangat kelihatan ya. Contohnya seperti ini. Biasanya kalau koneksi dedicated itu ada hotline khusus atau chat khusus, jadi yang itu langsung terhubung sama CS atau support yang bersangkutan langsung. Nah, jadi bisa langsung komunikasi di situ untuk misalnya menanyakan apakah ada masalah. Kalau ada masalah ya di situ langsung di troubleshoot ya, diselesaikan sampai masalah tersebut selesai. Tapi kalau masalah yang broadband itu nggak bisa seperti itu. Jadi selain memang sih secara kelebihannya itu kapasitasnya besar dengan harga yang murah, ya kan. Nah, itu supportnya nggak mungkin bisa seperti dedicated. Nah, jadi biasanya sih bisa 1 kali 24 jam baru selesai, atau 2 kali 24 jam baru ditangani, seperti itu. Nah, itu kalau untuk perusahaan yang emang membutuhkan koneksi yang stabil dan support yang bagus, saya menyarankannya sih ngambil koneksi yang dedicated. Jadi ketika ada masalah, kalau di internalnya kan bisa komplain sama IT-nya ya. Cuman kalau koneksi yang bermasalah kan, kalau nggak bisa langsung ditangani, ya pasti mengganggu berjalannya perusahaan tersebut. Betul. Baik. Mas Hendra, kalau bandwidth itu ya, kecepatan internet dedicated itu boleh tahu nggak biasanya itu dari berapa sampai berapa? Mungkin yang di HSP ada tuh dari bandwidth berapa hingga berapa, Mas? Yang dedicated? Kalau darinya sih mulai dari 1 mega pastinya. 1 mega? Iya. Ada ya 1 mega? 1 mega ada. Cuman balik lagi ke kebutuhan customer gitu loh. Sekarang kita untuk istilahnya untuk upload email aja, kalau cuman bandwidthnya 1 mega ya pasti bisa, hanya saja waktunya lama gitu. Kalau kecepatannya semakin cepat, otomatis harusnya ini kerjaan selesai 5 menit dengan bandwidth yang kecil tadi, karena bandwidth yang besar jadinya cuman nggak nyampe 1 menit. Nah, kayak gitu kan ini jadinya ya, efisiensi. Betul. Baik Mas Hendra. Nah, Mas Hendra, kita pengen bicarakan lagi terkait dengan IP publik, Mas. IP publik, kemudian juga ada IP private. Itu apa sih, Mas? IP publik dan IP private itu? IP itu semacam identitas ya. Jadi kayak identitas atau alamat. Jadi itu suatu alamat unik. Kalau misalnya, saya bahas dulu yang IP public. IP public itu alamat unik atau nama unik gitu ya. Jadi nggak mungkin ada sama. Nama unik secara virtual maksudnya ya Mas ya? Iya, secara virtual. Jadi
alamat ini hanya ada satu. Jadi misalnya ini udah dipakai sama Mbak Yeni gitu ya. Ini nggak bisa lagi dipakai sama orang lain. Jadi misalnya orang dari manapun yang terhubung dengan internet bisa langsung memanggil ke Mbak Yeni. Iya, Mbak Yeni langsung dikenalin. Oh ini kamu gitu. Iya. Nah tapi kalau misalnya IP private itu biasanya hanya digunakan untuk local network atau dalam suatu perusahaan lah ya. Jadi IP ini bebas dipakai dan nggak di-announce ke internet. Jadi di internet nggak kenalin. Iya. Jadi hanya komunikasi antar di dalam perusahaan. Dia bisa ke internet. Jadi misalnya gini, IP private ini buat bisa terhubung dengan internet itu karena adanya NAT, Network Address Translation. Jadi yang awalnya private ini ditranslasikan ke IP public. Sehingga teridentifikasi. Iya betul. Jadi kalau misalnya kita browsing ke Google, ke Yahoo, ke YouTube, ke Facebook gitu ya, itu yang kebaca adalah IP publiknya, bukan IP private-nya. Iya, jadi IP private ini di NAT, jadi ditranslasikan ke IP publik ini. Jadi yang di sana yang dikenal adalah IP publiknya ini. Seperti itu. Baik-baik. Jadi teridentifikasi meskipun dia memang IP private gitu ya Mas ya. Oke. Nah, kalau yang terkait dengan IP transit itu gimana tuh Mas? IP transit. Oke, IP transit itu mungkin lebih diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan besar yang udah mempunyai IP publik sendiri. Biasanya ini untuk melakukan IP transit itu customer minimal punya /24. Apa itu /24? /24 itu 256 IP publik. Jadi ada notasinya /24, 23, 22 itu berhubungan dengan jumlah IP yang dimiliki. Nah, cuman untuk saat ini minimal itu /24 untuk bisa melakukan IP transit. Nah, jadi itu nanti kayak misalnya suatu perusahaan udah mempunyai IP publik sendiri, mempunyai ASN, AS number sendiri. Jadi nanti IP-nya ini bisa ditransitkan lewat kita. Nanti ada produknya sendiri lagi. Ada HIC Plus, IP Transit Premium, IP Transit Lite. Nah, seperti itu. Jadi itu nama produknya, namanya IP Transit. IP Transit. Iya, jadi IP si customer ini transit lewat kita. Singgah singgah nanti kita announce ke internet. Sehingga di internet itu dikenalin seperti itu. Baik. Nah, biasanya tuh perusahaan-perusahaan yang menggunakan layanan IP transit ini yang seperti ada yang light, ada yang premium itu apa Mas? Biasanya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang apa dan fungsinya tuh untuk apa Mas? Biasanya perusahaan ini kan kalau misalnya ini kita speed test gitu ya. Di situ kan kelihatan nih nama PT-nya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan koneksi HSPNet, di situ akan kelihatan PT Perseorangan Global Data Trans atau HSPNet gitu kan. Tujuannya kemana kan gitu. Ya kan. Nah, kalau si user ini udah punya IP public sendiri, maka yang kelihatan adalah nama perusahaannya dia. Jadi bukan nama si provider internetnya itu. Betul, iya. Walaupun dia pakai provider manapun, IP-nya tetap sama. Iya, dan kelebihannya biasanya mungkin perusahaan udah mempunyai server sendiri ya, entah web atau mail server. Nah, ini biasanya kalau mereka belum punya IP sendiri, ketika misalnya pindah provider mereka harus rekonfigurasi. Nah, tapi ketika misalnya dia udah punya IP public, dia nggak perlu melakukan rekonfigurasi di bawah, cukup setting IP transitnya sudah selesai. Jadi lebih simple. Lebih simple ya. Betul. Baik. Nah, Mas Hendra, mungkin Mas Hendra ada masukan nggak kira-kira nih tadi mungkin terkait yang dedicate dengan versus yang broadband gitu ya, untuk untuk para IT kira-kira tuh seperti apa sih yang baik gitu ya kalau misalnya satu perusahaan mau berlangganan internet gitu. Jadi apa yang mesti dia ketahui supaya layanan internet yang dia dapatkan itu sesuai gitu. Oke. Mungkin dari sisi ini ya, mau ngambil broadband atau dedicated gitu ya, kembali lagi ke usernya sebenarnya. Jadi usernya ini kebutuhannya lebih kemana peruntukannya. Contoh nih misal untuk upload
lebih sering upload dokumen gitu kan. Terus download juga itu sih saya sarankan lebih ke dedicated. Nah, tapi kalau cuman misalnya internet itu cuman sebagai pelengkap, misalnya nih kegiatannya cuman buat email aja, itu pakai broadband masih worth it banget, dan secara harga pasti lebih pas ya. Iya, lebih safe juga kan secara. Jadi kalau saya punya online shop, jadi sebenarnya kan saya termasuk UMKM ya, berarti saya boleh dong pakai yang broadband gitu ya. Boleh. Bisa ya, gitu. Bisa. Oke, tapi kalau misalnya yang sifatnya kebutuhan internetnya memang download sama uploadnya tinggi, mau tidak mau ya memang untuk efektivitas harusnya pakai yang dedicated gitu ya Mas. Betul. Biar lebih jadi cepat ya. Bukan cuman berdasarkan kecepatan, tapi support yang dibutuhkan kira-kira seperti apa gitu. Support untuk after sale service-nya juga ya Mas ya. Betul, iya. Jangan sampai Masnya mengganggu aktivitas perusahaan tersebut kan. Maksudnya misalnya membutuhkan internet yang selalu on gitu kan, on terus. Kalau misalnya sampai putus, perusahaan tersebut nggak bisa bekerja. Nah, ini sih disarankan mengambil yang dedicated. Seperti itu. Mas Hendra, kalau dari HSP sendiri untuk paket broadband dan dedicated itu tuh kira-kira solusinya apa aja yang bisa diberikan kepada para pelanggan, Mas? Untuk paket Soho broadband ya, kita sih ada start dari 30 Mbps sampai 100 Mbps. Oke, nah fitur-fitur yang didapatkan itu apa aja Mas? Ini pakai fiber optik kan ya Mas ya? Full fiber optik menggunakan wifi-nya udah dual band, jadi bisa 4 GB sama 5 GB jalan bareng. Jadi kalau misalnya device-nya emang udah support 5 GHz, ya bisa connect ke yang 5 GB, jadi kecepatannya bisa lebih stabil. Kalau IP itu tadi IP public mungkin dapat juga IP atau private? public untuk produk broadband nggak ada. Jadi untuk broadbandnya mendapat IP dinamik private seperti itu. Dan ini berarti unlimited akses ya Mas Hendra ya? Unlimited akses bisa tanpa kemana kuota. aja tanpa kuota. Jadi udah nggak mikirin lagi tuh tiba-tiba di SMS kuota Anda akan segera habis. Oh, tidak ada. Jadi kita emang non FUP ya. Jadi misalnya dipakai download 24 jam pun tidak ada masalah. Gitu ya. Iya. Jadi sangat pas sebetulnya ini untuk memang kebutuhan di company ya Mas ya. Bahkan sebenarnya kayak di rumah aja sekarang kita udah pakainya internetnya udah unlimited kok ya Mas ya, udah nggak pakai kuota lagi ya. Jadi yang di limit hanya kecepatannya aja. Kecepatannya. Iya, kecepatannya sesuai dengan paket yang tadi diambil. Misal ambil paket yang 30 Mbps, berarti kecepatan maksimalnya adalah 30 Mbps. Tapi untuk kuotanya unlimited. Unlimited. Betul. Iya. Berarti tadi HSP ada paketnya 30 Mbps, 50 Mbps dan juga 100 megabit per second ya Mas ya. Nah, kalau untuk paket dedicated ini HSP itu dari 1 Mbps tadi sampai berapa Mas? Kalau untuk dedicated itu bisa sesuai kebutuhan. Jadi start dari 1 Mbps yang paling minimal sampai 1 GB, 2 GB, 3 GB, bahkan sampai 10 GB pun kita bisa support. Jadi menyesuaikan aja. Jadi kapasitasnya nggak berdasarkan paket. Jadi customer misalnya butuh 250 kita bisa support, 270 kita bisa support. Jadi nggak harus ketika misalnya dari 100 Mbps nih harus upgrade ke 200 gitu, enggak. Jadi 200 misalnya mau nambah 10 mega aja bisa. Seperti itu, nggak ada masalah. Jadi bisa di customize ya. Jadi kita tuh bandwidthnya memang tidak dikategorikan dari berapa dan berapa dari berapa Mbps sampai berapa gigabit per second, tapi memang bisa di customize sesuai kebutuhan dari pelanggan gitu ya. Iya. Jadi sebegitu fleksibelnya ya layanan dari dedicated HSP ya Mas Hendra. Oke Mas Hendra, rasanya sangat menarik pembahasan kita di episode kedua ini terkait dengan broadband, dedicated, IP transit gitu ya, IP publik, itu sangat-sangat menarik ya Mas Hendra. Mas Hendra, kalau untuk tadi kan sudah disampaikan untuk fitur-fitur yang didapatkan dari broadband gitu ya. Nah, kalau untuk paket dedicated internet tuh fitur-fitur yang bisa didapatkan oleh pelanggan HSP itu apa-apa aja? Nomor satu pasti supportnya ya. Supportnya? Iya, supportnya kami 24 jam, 7 hari seminggu.
Jadi in case kapanpun customer ada kendala, customer bisa langsung menghubungi nomor hotline yang diberikan oleh sales. Nah, itu satu. Terus kemudian ada MRTG, jadi customer bisa memonitoring penggunaan bandwidth-nya real time. Nah, jadi misalnya ini berguna untuk ngelihat apakah penggunaan bandwidth-nya ini udah maksimal atau paket yang diambil terlalu besar atau bahkan kurang. Jadi nanti customer bisa melihat sendiri. Di MRTG tadi, monitoring Betul, tadi. Iya. Kemudian untuk koneksi dedicated mendapatkan IP public, minimal 1 IP public. Tapi kalau misalnya customernya membutuhkan lebih dari 1 IP public, bisa juga by request. By request ya? Iya. Baik. Ada lagi Mas Hendra? Yang bisa diberikan oleh HSP, mungkin terkait dengan tadi IP transitnya gitu ya, layanan IP transit yang mungkin kalau ada pelanggan yang berlangganan IP transit itu kira-kira apa aja yang bisa diberikan? Kurang lebih sama. Jadi untuk dedicated itu kan kalau dedicated di IP transit ya, kita nggak perlu memberikan IP public karena dia udah punya sendiri. Sudah memiliki IP public sendiri. Okay. Jadi tapi untuk monitoring dan segala support sama. Semua sama ya? Iya, betul. Oke, baik. Baik Mas Hendra, menarik sekali pembahasan kita untuk episode kedua kali ini Mas Hendra, terkait broadband versus dedicated internet, kemudian juga IP transit, IP publik, dan juga IP private gitu ya. Nah, mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bersama Mas Hendra Utomo dapat memberikan banyak manfaat bagi teman-teman sekalian. Jadi teman-teman punya insight lebih terhadap apa sih sebenarnya internet dedicated gitu kan, broadband, IP transit dan lain sebagainya. Dan juga teman-teman bisa tahu nih, kenapa sih kadang-kadang internet di kantor kita lemot. Dan sebenarnya ternyata penyebabnya banyak banget ya Mas ya? Banyak banget. Banyak banget. Jadi mulai dari bandwidth yang digunakan oleh IT kita barangkali mungkin kurang mumpuni. Jadi kebutuhan yang dibutuhkan itu lebih besar daripada bandwidth yang kita berlangganan, kita beli gitu ya. Kemudian juga kadang memang apakah ini kategorinya apakah internetnya broadband gitu ya, yang up to atau sharing ataukah dedicated, ini juga sangat berpengaruh ya Mas Hendra ya. Jadi memang sangat banyak faktor gitu ya yang membuat internet kita lemot. Next kita akan membahas apa lagi di episode ketiga, ditunggu ya. Dan mungkin teman-teman yang punya masukan untuk kita bisa bahas di episode ketiga bisa memberikan masukannya di kolom komentar yang ada di bawah. So, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye!